Studi kasus Rumah Lilin. Pengelolaan kinerja individu berbasis Balance Scorecard merupakan bentuk pengelolaan kinerja yang dapat membantu organisasi memastikan pencapaian kinerja karyawan yang selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Berikut gambaran ilustrasi studi kasus Rumah Lilin yang mudah dimengerti dan dapat memberikan langkah-langkah praktis dalam mengimplementasikan pengelolaan kinerja individu. Rumah Lilin yang didirikan oleh Wati, yang dibantu adiknya Budi, berperan sebagai pimpinan Rumah Lilin, merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual lilin. Pemilihan usaha produksi lilin dikarenakan oleh adanya peluang bisnis yang dilihat Wati dari perubahan gaya hidup sebagian orang terhadap pemakaian lilin. Lilin tidak hanya berfungsi sebagai pemberi cahaya, tetapi juga telah berfungsi untuk memberikan aroma dan relaksasi dengan pilihan bentuk yang dapat dibuat lebih beragam. Budi menetapkan visi Rumah Lilin adalah menjadi produsen lilin terinovatif di Indonesia dengan memberikan pelayanan dan produksi lilin berkualitas internasional. Berdasarkan visi tersebut, Budi menyusun strategi yang diterjemahkan menjadi serangkaian sasaran strategis perusahaan dengan menggunakan perangkat Balance Scorecard. Sehingga saat ini Rumah Lilin sudah memiliki peta strategi, indikator kinerja utama, dan target di level organisasi. Selain di level organisasi, Budi juga meminta seluruh unit kerja yang ada seperti desain, produksi, penjualan, logistik, sumber daya manusia, dan keuangan untuk membuat peta strategi, indikator kinerja utama, dan target masing-masing yang sudah diselaraskan dengan peta strategi, indikator kinerja utama, dan target Rumah Lilin. Budi menyadari bahwa yang melakukan implementasi strategi perusahaan adalah karyawan-karyawan Rumah Lilin, dan keberhasilan pencapaian target dari indikator kinerja utama tergantung pada pencapaian kinerja masing-masing karyawan. Budi berkeinginan agar seluruh karyawan Rumah Lilin memiliki ukuran kinerja individu yang bisa menunjukkan pencapaian kinerja masing-masing karyawan yang tentunya selaras baik dengan ukuran kinerja unitnya maupun dengan ukuran kinerja Rumah Lilin. Mira, pimpinan unit sumber daya manusia Rumah Lilin, kembali mengingat permintaan dari Budi untuk membuatkan rencana kinerja individu karyawan di unitnya. Pada rapat yang dilakukan pagi tadi, Budi sudah menyampaikan kepada seluruh pimpinan unit kerja mengenai langkah-langkah dalam pembuatan rencana kinerja individu sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen kinerja individu di Rumah Lilin. Mira berencana untuk membuatnya sore ini dan mencoba menerapkan langkah-langkah yang telah dipelajarinya untuk pembuatan rencana kinerja individu di unitnya. Saat ini, unit SDM terdiri atas staf rekrutmen dan administrasi, staf pelatihan, dan staf pengembangan organisasi. Sebelum mulai, Mira menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukannya, seperti struktur unit SDM, peta strategi, dan indikator kinerja utama unit SDM. Mira kemudian membuat matriks penyelarasan atasan bawahan. Mira memasukkan seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target unit kerjanya, seperti yang terdapat pada peta strategi unit SDM, ke dalam matriks penyelarasan atasan bawahan, dan menentukan posisi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja utama unit tersebut. Untuk Doni, berdasarkan tanggung jawabnya sebagai staf pengembangan organisasi, Mira menentukan 3 indikator kinerja utama unit SDM yang akan menjadi indikator kinerja Doni, yaitu indeks budaya organisasi, persentase karyawan yang memiliki rencana karir, dan persentase realisasi anggaran terhadap rencana. Setelah yakin akan penentuan yang dilakukannya, Mira memindahkan hasil matriks penyelarasan atasan bawahan ke dalam formulir rencana kinerja karyawan Rumah Lilin.
Mira sudah memindahkan hasil penurunan matriks penyelarasan atasan bawahan pada kolom KPI. Ia kemudian melanjutkan untuk kolom Performance Indicator atau PI. Pada kolom ini, Mira menambahkan 2 indikator kinerja, yaitu persentase penyelesaian kajian struktur organisasi dan persentase penyelesaian jalur karir. Berdasarkan uraian jabatannya, fungsi pengembangan organisasi bertanggung jawab terhadap ketersediaan struktur organisasi yang ideal. Mira menambahkan persentase penyelesaian kajian struktur organisasi sebagai PI karena ia ingin melihat kondisi kesesuaian struktur yang ada saat ini. Mira kemudian menambahkan PI persentase penyelesaian jalur karir yang juga diambil dari uraian jabatan. Selanjutnya, Mira memasukkan item-item yang menjadi values rumah lilin ke dalam kolom kompetensi inti. Setelah semua ukuran-ukuran kinerja dimasukkan, Mira menetapkan target untuk masing-masing indikator kinerja, serta menentukan target kompetensi inti yang diambilnya dari matriks kompetensi rumah lilin. Mira memasukkan target-target untuk kolom KPI berdasarkan target KPI unit kerjanya, dikarenakan KPI yang diturunkan sama dengan KPI unit kerja, sehingga target yang diberikan juga sama. Untuk KPI persentase realisasi anggaran terhadap rencana, target 100% yang diberikan hanyalah untuk lingkup pengelolaan anggaran di fungsi pengembangan organisasi, bukan seluruh pengelolaan anggaran unit SDM. Sedangkan untuk penentuan target ukuran kinerja di kolom PI, Mira menentukan angka tersebut berdasarkan pencapaian yang diinginkannya. Untuk aspek kompetensi, berdasarkan matriks kompetensi rumah lilin, Mira mencantumkan target nilai 3 yang berlaku untuk seluruh kompetensi inti di level staff. Pada pembobotan, Mira memutuskan memberikan bobot yang berimbang antara ukuran-ukuran kinerja yang berasal dari KPI dengan yang berasal dari PI. Kedua PI yang diberikan merupakan aktivitas utama yang hasil akhirnya merupakan wewenang penuh dari staf pengembangan organisasi. Berbeda halnya dengan KPI indeks budaya organisasi, walaupun aktivitas DONI akan mempengaruhi pencapaian nilai indeks, akan tetapi banyak faktor lainnya di luar kendali dan wewenang staf pengembangan organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaiannya. Mira akan menggunakan formulir yang telah dilengkapinya ini untuk didiskusikan bersama dengan DONI. Semua bawahan telah menyepakati formulir rencana kinerja masing-masing. Mira kembali mengingat pesan dari Budi untuk selalu memantau kinerja dari bawahan-bawahannya. Jika timbul masalah dalam pencapaian target kinerja, ia harus melakukan intervensi yang tepat sesuai dengan jenis masalahnya, agar target kinerja dapat kembali meningkat. Semester pertama baru saja berlalu. Mira tahu bahwa ia harus segera melakukan penilaian kinerja semester 1 untuk bawahan-bawahannya. Budi, pimpinan Rumah Lilin, telah menetapkan penilaian kinerja yang dilakukannya 2 kali dalam setahun. Minggu lalu, Mira telah memberitahukan kepada seluruh staf unit SDM yang dipimpinnya untuk mengisi pencapaian mereka masing-masing pada formulir rencana kinerja karyawan dan kemungkinan pengembangan yang mereka inginkan. Mira juga telah menetapkan jadwal pertemuan dengan masing-masing staf untuk pelaksanaan penilaian kinerjanya. Sekarang, di ruang kerjanya, Mira akan mulai mengisi pencapaian kinerja masing-masing stafnya. Sebelum mulai, ia memeriksa kembali dokumen-dokumen hasil kerja yang akan digunakannya sebagai sumber pemberian nilai pencapaian, dan ia memastikan memiliki semua dokumen yang dibutuhkan. Pertama, ia akan memulai dengan kinerja dari DONI, staf pengembangan organisasi. Untuk dapat menghitung dan mengetahui nilai kinerja dari masing-masing bawahan, Mira menambahkan kolom pencapaian dan nilai pada formulir rencana kinerja karyawan Rumah Lilin.
Setelah selesai mengisi penilaian untuk staf pengembangan organisasi, Mira melanjutkan untuk mengisi rencana pengembangannya. Dari hasil kinerjanya, Doni terlihat belum dapat memberikan hasil maksimal dalam perencanaan karir karyawan. Seingatnya, Doni pernah menyampaikan padanya bahwa ia tidak terlalu berpengalaman dalam membangun pengelolaan karir di sebuah perusahaan, tapi ia akan mencoba untuk mempelajari dan membuatnya sendiri. Jika demikian, Mira berencana untuk meminta Doni mengikuti pelatihan pembuatan jalur karir agar di semester berikutnya Doni dapat mencapai target kinerjanya. Mira telah selesai menyiapkan formulir penilaian kinerja untuk Doni. Ia kemudian lanjut menyiapkan penilaian kinerja untuk staf-stafnya yang lain. Ketiga tahap pengelolaan kinerja individu yaitu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Jika diterapkan dengan ideal dan dijalankan secara disiplin, dapat menjadi perangkat yang efektif untuk memastikan pencapaian kinerja di unit kerja dan organisasi.